Itu baju anaknya, baju beliau, baju keluarganya sudah ada di belakang, sudah sumbangan. Kalau apalagi kita gitu loh. Artinya kata Pak Kiai tadi, orang kaya masuk surga pakai duit. Kita kalau nggak pakai duit ya pakai itu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi hati saya tergerak, ini kebetulan saya berani ngomong nih, hati saya deg-degan Pak. Duduk kenceng banget. Ini depan Kiai saya sumpah nih Pak. Saya diamanahkan hati saya maju caleg buat abang-abang saya, buat organisasi saya. Artinya saya meyakinkan diri saya, insya Allah saya bisa dikasih amanah itu. Insya Allah Ustadz aja berani tuh untungnya dia bagi ke organisasi. Saya udah cerita sama Pak Ustadz, sama Bang Ghazali. Justru saya mau bikin program, mungkin setiap kelurahan, tiap minggu saya mau bagi macam itu Jumat berkah. Dan sebagian saya organisasi saya mau saya besarin. Melalui cara inilah kita bisa maju untuk kedepannya. Karena kalau ngarapin sumbangan, ngarapin swadaya terus menerus, bisa kata Pak Ustadz tadi, kita sampai saat ini belum pernah terima duit. Dan saya insya Allah depan Pak Ustadz saya ngomong nih Pak Ustadz jangan pernah sentuh pemerintah, nanti Pak Ustadz nggak bisa ngomong, Pak Ustadz nggak bisa bikin status apa-apa karena sudah dicekokin tuh. Terus bagaimana kita swadaya aja Pak, gotong royong. Pak Ustadz mau ngomong apa, orang itu bisa ngomong. Jadi ya maksud saya, tolong bantu saya buat organisasi. Depan Kiai saya ngomong. Itu aja bisa saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi Pak, mohon bantu dan dukungan doanya. Terima kasih wabillahi taufiq. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dan ada ibu-ibunya lupa. Ada, alhamdulillah walaupun atuh ada. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya kalau suruh ngomong pemerintah orang ada mandat. Ya kalau nggak ada mandat ngomong apa gitu. Saya jujur aja nggak ada mandat, jadi saya nggak berani berbicara tentang kepemerintahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang bapak-bapak, para ulama, para ustadz, para guru yang saya hormati, dan insya Allah seluruh yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Muhammad kita. Saya sudah beberapa kali, mungkin saya mau kenalkan dulu, saya pangkat Aibtu Babin Kapolres Kelurahan Pamulang Barat, didampingi ajudan saya ini, Prokobrat ajudan saya ini, Bribka Sioko. Kebetulan tadi katanya diundang, dia saja pasal diundang kan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini, di malam yang indah ini, kita semua yang ada di sini mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena bisa mengadakan acara yang setiap tahun selalu kita adakan. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Baiklah, sebelumnya ini saya mohon izin. Tadi Pak Ustadz nggak ada konfirmasi Pak Ustadz kalau saya jadi panitianya, jadi kagetan nggak ada ini Bang Udin catatannya. Baiklah, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Kiai Dedi yang saya sudah kenal lama, ada beberapa bulan yang lalu sudah hadir di tempat kami, tempat pengajian kami di Pamita Mami. Terima kasih kepada Pak Ustadz Siswan, Ustadz Haji apa ya? Lupa. Pak Jumai, pada Sekdis, pada Pak Sekdis, pada Pak Haji Joni dan Pak Uzali serta abang-abangku sekalian, dan pada Bapak Sri sama Pak ini dari Polsek, terima kasih atas kehadirannya. Saya tanpa mengucapkan rasa hormat saya tidak bisa pukul 9. Kebetulan tadi Pak Ustadz ada sedikit bilang hajatan. Kalau dibilang hajat sih bukan apa ya Pak, ada keinginan rasa saya ingin nantinya ke depan ingin berbuat banyak untuk Banten, khususnya Tangsel. Dalam hal ini saya ingin menjadi wakil dari salah satu calon legislatif untuk DPRD tingkat 1. Saya mohon doa dan restunya dan dukungannya, insya Allah nanti akan pada takmir masjid Assalam Puripapula yang di dalamnya mengelola pemulasaran jenazah, Hibjah Himpunan Pengelolaan Jenazah, yang insya Allah manakala ada pendidikan pemulasaran jenazah, Assalam mungkin bersama tim melalui Pak Ustadz Nawawi bisa berbagi ilmu praktek pemulasaran jenazah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Ada sedikit tambahan dari Pak Tarmiji, minta waktu sebentar. Terima kasih. maaf izin Pak Ustadz, Pak Kiai, sedikit aja. Tadi saya Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diam baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, romannya ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yang saya ta'zimi, saya hormati, saya sungkani pimpinan Fahmi Tamami Kota Tangerang Selatan, ya? Benar ya? Abah punya duit, kagak punya duit, jalan. Mantap. Sedikit banyak yang hadir, jalan terus. Yang penting bisa memperingati hari lahirnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Apalagi tadi sudah mahalul qiyam. Wah, luar biasa ya. Mahalul qiyam, guburnya kelebihan sehingga ngelempok. Kalau bahasa kamu saya ngelempok. Itu tanda dari cintanya kita, cintanya umat Islam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad.
Kalau kita ditanya lagi, kenapa kita kudu cinta sama baginda Rasul? Sampai kita korbanin waktu, sampai kita keluarkan uang, kita capek keluarkan tenaga, kita juga pusing ngatur acara. Semua kekuatan yang ada kita keluarkan, kita gunakan untuk suksesnya acara ini. Jawabannya karena cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka jawabannya yang paling tepat adalah karena baginda Rasul pun sangat cinta sama kita selaku umatnya. Jadi wajar kalau kita kemudian membalas cintanya baginda Rasul. Wajar kalau kita korbankan harta kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita dari cintanya baginda kepada kita. Pernah satu waktu baginda Rasul mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Beliau didatangi oleh malaikat Israil dan didatangi pula oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, akhbirni mali indallahi minal kamon. Kalaupun saya harus meninggalkan dunia saat ini, kalaupun saya harus meninggal dunia saat ini, apa yang akan Allah berikan fasilitas Allah kepada saya? Mali indallahi minal kamon. Rasulullah bertanya kepada Jibril. Malaikat Jibril, kalau kata bahasa kita masa tersenyum, dia jawab pertanyaannya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna abwabas samai futihat wal malaikatu saffu sufufa yantaziruna liruhika. Semua pintu langit, inna abwabas samai futihat, dibuka oleh Allah. Dari langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya dibuka oleh Allah. Wal malaikatu saffu sufufa, semua malaikat berjejer di pintu-pintu langit. Yang tadiluna, halnya malaikat itu sedang menanti, menunggu liruhika, ruhmu yang suci ya Rasulullah. Kalau kita digituin kira-kira senang apa kagak? Pak Sekdes, kita kalau digituin mau mati kita dapat kabar, senang apa kagak? Orang nggak malah senang, sebab kita mau pengen lebih lama lagi hidup. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bersama keluarga senantiasa diberikan kesabaran, ketenangan dan umur yang panjang. Amin. Ya Rabbal. Rasulullah diberikan kabar oleh malaikat Jibril seperti ini, beliau tidak senang. Beliau tidak bangga. Rasulullah malah bertanya satu pertanyaan yang sangat menukik sekali kepada malaikat Jibril. Mali ummati, apa yang akan didapatkan oleh umatku ya Jibril ketika umatku nanti harus meninggalkan dunia yang fana? Rasulullah begitu cintanya kepada umat, Rasulullah begitu sayangnya kepada kita, sampai-sampai walaupun Rasulullah sudah diberikan fasilitas, informasinya paling A1 dari malaikat Jibril, Rasulullah masih bertanya, sekarang apa yang akan didapatkan oleh umatku? Jibril akhirnya mensinyalir statementnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni haramtul jannata ala sairi umat. Ini sak temene ingsun iku haram tu ngaramaken sapa ingsun. Al jannata ing sakabehe surga ala sairi umat ing atase sakabehe umat. Ngerti ora? Orang ngerti, yakin orang.
Kata Allah, malaikat Jibril sampaikan, ini haramtul jannah. Saya akan haramkan semua surga. Pintu surga 1, pintu surga 2, 3, 4, 5, 6, bahkan pintu surga yang ke-7 kepada semua umat dari para rasul yang ada. Hatta tadkhulaha ummatuka, sampai umatmu ya Rasulullah masuk lebih dulu. Alhamdulillah. Jadi kita ini prioritas bakal masuk ke dalam surga, di mana surga itu belum ada penghuninya. Surga itu belum dimasuki oleh umat-umat Rasul-Rasul Allah yang lain selain kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan, ini sudah bukan lagi VIP. Jadi Pak Aibtu Asep nggak usah khawatir, pasti kalau nanti sudah meninggal dunia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah bukannya gembira, malah mukanya pucat pasi sampai ditanya oleh Allah, ya Muhammad, kenapa kau tidak nikmati fasilitasku yang ada di dalam surga ini? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kalaupun kau sekarang berikan fasilitas ini untukku, apakah umatku juga bisa merasakan fasilitas seperti yang aku dapatkan? Coba. Kira-kira ini saudara kita nih, sekarang kan mau nyalek nih, lagi nyalek nih, tadi minta doanya insya Allah amanah katanya. Sekarang ingat sama orang banyak, besok kalau jadi kira-kira ingat bakal tuh Pak. Insya yang bahaya ditanya. Alaihi salatu wassalam itu sampai curhat hati, sampai Nabi Adam itu begitu luar biasanya terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Saya baca kebetulan ketemu itu, diterangkan dalam kitab itu, wa dzukira ana Adam alaihi salatu wassalam qala. Diterangkan Nabi Adam alaihi salam berkata, innallaha ata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karomat. Innallaha saktemene Gusti Allah iku ato wis paringi sapa Gusti Allah. Ngerti lagi. Umat Muhammadin ing umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi arba'a karamatin, papat pirang-pirang kemuliaan, pirang-pirang karamat. Allah itu kata Nabi Adam sudah memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahaduha, yang pertama, apa kata Nabi Adam? Inna qabula taubati kana bi Makkah. Aku ini kalau mau tobat dan tobatku bisa diterima oleh Allah karena bi Makkah, maka tobatku itu harus di kota Makkah. Tidak ada toleransi. Ini kalau di rumah ini kaji kalimatnya karena bi Makkah. Ini khobar karenanya pakai harfu jarba, wa khobaru bi dzarbi au bi harfi dzar nawina makna kainin awis taqor. Gitu kira-kira. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu kalau punya salah nggak bakalan diterima taubatnya kecuali satu tempat, yaitu di kota Mekah. Coba bayangin, andaikan ini diberlakukan oleh Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, andaikan ini diharuskan kepada kita untuk bertobat di Mekah. Bayangin sekarang umroh berapa duit kayak 38 juta pakai berapa hari? 9 hari. Ini mah sambil promosi doang. Kali B ada yang umroh. Bayangin, kita mau tobat harus keluarkan uang 38 juta, 28 juta. Ya pokoknya begitu aja lah, mahal. Ya. Kira-kira kita mau nggak tuh tobat kayak begitu? Halo?
Mau, punya kagak duitnya. Yang jadi masalah kita ini masih aja terus-terusan, tobatnya kudu terus-terusan. Ayo dulu. Masya Allah. Saya tadi dari kantor kan gak pulang dulu ini, nungguin kantor. Kenapa? Karena saya takdim dengan Abah Haji Ustadz Ahmad Firdaus. Kalau kagak datang repot kita urusan. Bisa dikirim dari sini ntar. Itu tasbihnya, itu tasbihnya jangan main-main tasbih itu. Tasbih beneran. Alhamdulillah taqabbalullah taubatahum. Allah akan terima tobatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Makanya kita harus perbanyak juga baca istighfar. Istighfar itu di samping bisa menghapus dosa kita, kalau kita sesali apa yang sudah kita lakukan, insya Allah akan mengangkat juga derajat kita dari keterpurukan menjadi terpuji di dunia. Perbanyak dan istiqomahlah membaca istighfar. Cukup astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Baca kepanjangan cukup astagfirullahaladzim. Panjang juga baca cukup astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Masih nyebut panjang juga. Gua pulang dah urusan ini. Alhamdulillah. Bayangkan taubat saja tempatnya kita ini dibebaskan di mana saja boleh. Nabi Adam pantas diturunin dari surga. Apa yang dia cari? Satu tempat yang istimewa, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi Adam sholat sunnah taubat, kemudian membaca doa yang terkenal sekarang, doanya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzambi. Itu Nabi Adam. Kalau kita nih ntar nih begitu beres maulid dipikir-pikir, iya banyak juga ini dosa ya, maksiat, masya Allah, belum di istighfarin, belum ditobatin. Ambil wudhu, sholat sunat taubat di kamar, langsung mohon ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, sesali dan azamkan dalam hati kita tidak akan melakukan hal yang pernah kita lakukan itu. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu. Ampunan Allah itu juga tidak lepas daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Kita bisa taubat di mana saja, itu karena mulianya Rasulullah. Kita bisa taubat dengan cara apa saja, itu pun karena mulianya baginda Rasul Nabi Muhammad. Coba kalau bukan karena mulianya Nabi Muhammad, kalau orang kampung saya bilang botak sariawan, 7 juta kita banyak istighfar, kagak bakalan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kagak? Anggap ini jamaah 7.000 orang. Terus. Baru 40 menit saya hitung ini, baru 40 menit. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam, ini kuntulah bisa. Falamma asaitu ja'alani huryan. Saya ini di dalam surga diberikan pakaian yang bagus. Ini kuntulah bisa. Saya ini punya baju yang bagus. Falamma asaitu, maka ketika aku melakukan kemaksiatan, ja'alani, Allah jadikan aku uryana, tidak lagi berbusana. Artinya apa? Bukan bajunya dibuka kemudian Nabi Adam itu jadi bugil. Ini namanya majas mursal min itlaqil juz wa iradatil aham. Itu kira-kira di ini ya. Benar kagak ini? Terekspos apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam dari
zamannya beliau Nabi Adam alaihissalam sampai nanti, sampai sekarang itu terekspos bahwa ada sebuah perilaku yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam yang menyebabkan Nabi Adam beserta Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Terekspos, tidak ditutup-tutupi lagi. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaksuna urratan. Tapi umatnya Nabi Muhammad ketika bermaksiat, maksiatnya terang-terangan. Urratan itu makna aslinya tidak pakai baju. Tapi umatnya Nabi Muhammad ketika bermaksiat terang-terangan. Fayal basuhumullah, Allah tutupi umatnya Nabi Muhammad. Allah sembunyikan auratnya umatnya Nabi Muhammad. Allah tutup semua dosa-dosa kita, dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mulianya baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya ada satu persyaratan. Di samping kita harus banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul, kita juga jangan suka buka aurat orang lain. Takut nantinya dibuka aurat kita. Sekarang ini aurat kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kejahiliahan kita, kejaliman kita, tidak semuanya oleh Allah ditutupi karena mulianya baginda Rasul. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratan wa yalbasuhumullah. Allah tutupi maksiatnya umat Nabi Muhammad. Tapi juga bukan begitu, karena Allah tutupi semua maksiat yang kita lakukan. Alhamdulillah, ini kalau yang saya akan sebut mohon maklum karena belum hafal semuanya. Alhamdulillah, walaupun tadi sempat disesatkan oleh map, akhirnya nyampe juga kemarin. Malam ini saya bisa bersilaturahim, bisa sampai di sekretariat MPJ Pak Minta. Mantap sekretariat, luar biasa. Mudah-mudahan terus bisa eksis program-programnya mengena dan ini to the point aja dah. Kita kumpul di sini tadi kata Pak Aibtu Asep dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sekarang kalau ditanya, ngapa pakai diadain peringatan tiap kali? Pengumuman di grup terus-terusan. Apa Haji Firdaus ngumumin terus. Jangan lupa hadir dari sejak pagi, gotong royong, beres-beres ruangan. Dari yang siap sama yang izin, banyak yang izin. Alhamdulillah. Drama itu dulu di televisi, itu ada drama rahasia ilahi. Ini bahaya ini. Orang mati, malamnya bangun lagi, badannya dirantein. Datang dia ke rumah keluarganya, "Pok, tolongin apa, Pok? Tolongin apa, Pok?" Begitu dilihat, yang mati masih pakai kain putih, diikat sama rantai. Ini sebuah pembodohan di mana siksa kubur, nikmat kubur, siksa neraka, nikmat surga, mala ainun ro'at, tidak bisa dibayangkan oleh mata kepala yang ada pada diri kita. Akhirnya apa anak-anak kita? Serem ya Pak. Dalam kubur kalau masuk siksa kubur, rantainya gede-gede. Tapi kok bagus ya Pak rantainya? Dijawab sama bapaknya, ya kan malaikatnya baru ngikat itu rantai. Rasulullah bukannya gembira, malah mukanya pucat pasi sampai ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kenapa kau tidak nikmati fasilitasku yang ada di dalam surga ini?" Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, kalaupun kau sekarang berikan fasilitas ini untukku, apakah umatku juga bisa merasakan fasilitas seperti yang aku dapatkan?" Coba, kira-kira ini saudara kita nih, sekarang kan mau nyalek nih,
Lagi nyalek nih, tadi minta doanya insya Allah amanah katanya. Sekarang ingat sama orang banyak, besok kalau jadi kira-kira ingat bakal tuh Pak. Insya diam bahagia ditanya. Kira beliau tidak senang melainkan mukanya jadi pucat pasti. Kenapa? Ingat sama umatnya. Ingat sama kita. Kira-kira umatku ya Allah, apakah sama bisa merasakan fasilitas surga yang begitu luar biasa ini? Akhirnya Rasulullah minta keluar lagi dari surga, ingin melihat umatnya yang sedang dalam proses pengumpulan di padang mahsyar, yang sedang dalam proses yaum di hari pertimbangan amal, di hari perhitungan amal dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah mulianya Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar kalau kita tiap tahun semangat melakukan peringatan. Yusuf, pembina kita yang hadir, Bapak Haji Joni, aparatur pemerintah semuanya, perwakilan dari kelurahan, dari kecamatan, perwakilan dari wali kota, dan perwakilan dari Polsek Pamulang. Sebelum ditutup doa, saya menyampaikan pengumuman bahwa sedang berjalan program kita yang murah meriah namun bermanfaat. Kita akan mengadakan bakti sosial yang kedua, yaitu pengumpulan pakaian layak pakai, pakaian bekas di rumah kita yang udah nggak muat tapi masih layak. Ini di belakang saya sengaja ditutupin pakai tenis meja agar emang udah banyak juga, tapi rencana kita mengumpulkan itu sebanyak mungkin karena nanti akan kita sortir, kita bikin paket yang untuk pakaian-pakaian satu setel satu keluarga, kita kasih satu paket satu keluarga yang tentunya juga dari sekarang kita menghimbau kepada siapa saja, andai tolan, teman, kerabat, saudara dan lainnya yang pakaiannya sudah tidak muat lagi tapi masih layak pakai, kita tampung di sini, nanti akan kita sortir dan kita akan datengin daerah-daerah pelosok pinggiran Jakarta. Kemarin kita di Desa Tenjolaya, Kabupaten Bogor, di sana masih boleh dibilang ketika kita bawa itu pakaian mereka belum. Yang di sini kita nggak pakai, terutama banyak pakaian yang pada saat tetangga kita hajatan, Ustaz Firdaus selalu disuruh jadi among tamu. Jadi bajunya batik mulu, cuma kalau kita pakai barang sama semua. Jadi itu dikumpulin kaos-kaos yang masih layak pakai semuanya. Alhamdulillah kemarin hampir 1 truk penuh kita bawa ke sana. Terus ada juga alat-alat bantu disabilitas, kursi roda, tongkat, yang memang kita udah nggak pakai lagi nih, bekas. Emang nggak boleh disimpan katanya, kalau disimpan nyumpain orang cilaka kata zaman dulu bilang. Udah sedekahin aja, tapi dibagi orang nggak mau. Ternyata di daerah pelosok pinggiran Jakarta, daerah Tenjolaya sana, itu banyak orang-orang jompo yang memang membutuhkan itu. Alhamdulillah itu satu desa yang kita samperin, kita bawa 1 truk pakaian bekas layak pakai, kita distribusikan, dan kita bawa beberapa pengurus Pamita-Mami yang memang berkompeten dengan bidangnya. Kita ada dokter, ada 2 orang dokter yang berangkat ke sana mengadakan pengobatan dan konsultasi kesehatan. Kita ada Bapak Dr. Muginto juga yang selaku untuk informasi UMKM dan sebagainya. Beliau adalah dosen menyampaikan edukasi di sana. Jadi ada Pak Gojali juga, informasi Dewan Pers yang bisa disampaikan. Mungkin ke sana juga kedua kalinya ini, yang keduanya akan bertambah lagi, misalnya nanti kita mengadakan ceramah-ceramah umum dan ceramah agama, di mana di setiap daerah itu, desa itu masih membutuhkan apa saja yang memang kita bisa bawa ke sana. Karena memang alhamdulillah pada saat ini Pamita-Mami berdiri dari kakinya sendiri. Kita belum dapat bantuan dari pemerintah sepeser pun. Alhamdulillah udah ditengokin sama kepala kantor Kemenang Tangerang Selatan, Bapak Guru kita,
Bapak Kiai Haji Dedi Mahmudin mudah-mudahan nanti bisa diusulkan ke Kementerian Agama Pusat begitu. Jadi nanti program apa saja bisa ditunjang begitu. Ya, gitu Pak Kiai. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti, jangan pulang dulu. Terus yang kedua, jadi pengumuman ini saya sampaikan bahwa kita alhamdulillah sekretariat ini karena memang rohimnya Allah sehingga membuka saudara-saudara saya, teman-teman saya termasuk Pak Haji Yoyo dan Pak Haji Joni yang akhirnya kita diberikan tempat untuk majelis ini, untuk dakwah, bahkan ada fasilitas olahraga juga, tenis meja, jadi nggak terlalu suntuk tuh, kasihan perut mami gendut perutnya, makan ngeliwat, tahu dari mana. Jadi ini tempat bermanfaat. Bahkan kalau ketika lagi stres juga pakai ide itu sering lihat di grup, mantau dia, melihat ternyata vokalnya bagus-bagus. Kalau buat pada jadi penyanyi, Pak Ustadz Nawawi boleh ikut nanti. Jangan sungkan ada bos di sini. Jadi untuk sekedar informasi bahwa tempat ini tempat umat. Jadi kalau ada teman-teman dari organisasi manapun mau kumpul di sini, mau pakai tempat ini untuk rapat, untuk apa, silakan saja. Saya juga menawarkan kepada Pak Sekdis, mungkin ada sarasehan atau pelatihan yang nanti untuk ibu-ibu PKK apa sih bidang itu kan Pak? Ya nanti apakah ada janda-janda yang perlu dibina gitu? Ya banyak budak juga yang membina. Gitu. Saya hanya ya mendorong aja. Gitu. Itu saja. Jadi silakan bapak-bapak, saudara-saudara, para ustadz, para guru yang punya pakaian masih layak pakai. Ini adalah waktunya bersedekah. Mudah-mudahan pakaian kita nanti nggak jadi pengadilan kita di Yaumil Mahsyar bahwa pakaian kita sampai digigitin sesek, digigitin nying kalau kata orang zaman dulu, nggak disedekahin orang, ya. Jadi saya hanya punya program begitu. Apa sih program yang nggak bisa makan biaya? Jadi kalau memang bakti sosial kita, ya kita punya rezeki. Waktu itu saya punya niat kalau saya dagang kambing habis tahun yang lalu, bukan tahun yang kemarin. Kemarin saya dagang otak, ya gitu, dagang otak. Dagang otak. Ketawa jalan kalau otak. Jadi saya bilang Idul Adha ini ketika memang Allah kasih laris dagang hewan kurban saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وعن أصحابه رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته وأحينا متمسكين بطاعته وبمحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومشفعا كن لنا معينا ومشفعا كن لنا مشفعا ومعينا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار وأجمع بيننا وبينه في دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.